Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Pulian dengan NIM 411241065. Pada video ini saya akan mempresentasikan laporan tugas besar yang berjudul implementasi dan analisis linear search dan quick sort pada sistem tiketing aduan WiFi menggunakan C++. Lalu latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatkan kebutuhan akan sistem yang cepat dan efisien dalam menangani aduan WiFi seperti koneksi lambat atau gangguan jaringan. Dalam sistem tiketing, proses pencarian dan pengurutan data menjadi sangat penting karena mempengaruhi kecepatan respon petugas. Oleh karena itu, tugas besar ini saya mengimplementasikan dua algoritma fundamental, yaitu linear search untuk pencarian data tiket dan quick sort untuk pengurutan data tiket. Selain implementasi, penelitian ini juga berfokus pada analisis kompleksitas waktu dan ruang dari kedua algoritma agar dapat diketahui seberapa efisien algoritma tersebut ketika digunakan pada sistem nyata. Ini ada landasan teori. Untuk kompleksitas waktu itu merupakan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan seberapa efisien suatu algoritma dalam menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan jumlah langkah atau operasi yang dilakukan terhadap ukuran input tertentu. Lalu sini ada mempresentasikan kapasitas waktu itu digunakan tiga notasi utama, yaitu Big O atau worst case, Omega, dan Theta. Notasi Big O ini atau worst case ini dia menyatakan batas atas atau yaitu kondisi terburuk yang mungkin terjadi ketika algoritma dijalankan. Contoh pada algoritma linear search itu apabila data yang dicari berada di posisi terakhir atau tidak ditemukan sama sekali, maka algoritma harus memeriksa seluruh elemen dalam data. Karena itu kapasitas waktu algoritma ini adalah 0 dalam kurung n. Pada algoritma quicksort, jika pemilihan pivot selalu menghasilkan pembagian data yang tidak seimbang, misalnya pivot selalu elemen terkecil atau terbesar, maka kapasitas waktu terburuknya menjadi 0n/2. Lalu sini ada omega atau base case ya, menyatakan batas bawah atau eksekusi algoritma kondisi terbaik yang mungkin terjadi. Contohnya linear search ini memiliki kapasitas omega 1 jika data yang dicari langsung ditemukan pada elemen pertama. Lalu untuk quick sort dapat memiliki kapasitas omega n log n apabila pembagian data selalu seimbang pada setiap proses rekursi. Lalu di sini ada average case-nya. Average case itu menggambarkan sesuatu rata-rata yang sering terjadi karena memberikan batas karena kompleksitas waktu berada di antara batas atas dan batas bawah yang sama. Contohnya linear search memiliki kompleksitas rata-rata O negasi n, quick sort memiliki kompleksitas rata-rata O negasi n log n, yang menjadikannya salah satu algoritma pengurutan tercepat dalam praktik. Lalu ada kompleksitas ruang. Selain waktu eksekusi, algoritma juga memerlukan ruang penyimpanan memori selama proses berjalan. Kompleksitas ruang atau space complexity merupakan ukuran yang menggambarkan total memori yang dibutuhkan oleh algoritma. Kompleksitas ruang mencakup beberapa komponen, yaitu memori input, memori tambahan, stak memori. Lalu contohnya linear search ini memiliki kompleksitas ruang O1 karena hanya membutuhkan variabel indeks tanpa struktur data tambahan. Lalu ada quicksort memiliki kompleksitas ruang O log n akibat penggunaan stak rekursi. Pemahaman kompleksitas ruang membantu pengembang memilih algoritma yang tidak efisien secara waktu tetapi juga hemat penggunaan memori.
Kalau jenis-jenis algoritma yang dianalisis itu linear search ya. Linear search merupakan algoritma pencarian paling sederhana yang bekerja dengan cara memeriksa data satu persatu dari awal hingga akhir. Dalam sistem tiketing aduan Wi-Fi, linear search digunakan untuk mencari data tiket berdasarkan ID tiket atau nama pelapor. Kelebihan dari algoritma ini adalah mudah diimplementasikan dan tidak membutuhkan data terurut. Namun kelemahannya adalah kurang efisien jika jumlah datanya sangat besar. Lalu algoritma kedua adalah quicksort, yaitu algoritma pengurutan yang menggunakan pendekatan divide and conquer. Quicksort bekerja dengan memilih sebuah pivot lalu membagi data menjadi dua bagian, yaitu data yang lebih kecil dan lebih besar dari pivot, kemudian mengurutkannya secara rekursif. Quicksort dapat dipilih karena memiliki kompleksitas waktu rata-rata yang sangat baik, yaitu O negasi N log N, sehingga cocok digunakan untuk mengurutkan data tiket berdasarkan prioritas dan waktu pengaduan. Kalau tadi algoritma yang dianalisis sudah, linear search cara kerjanya sudah, lalu sini ada quicksort sudah dijelaskan. Lalu untuk langkah-langkah pengujiannya, metodologi pengujian pada penelitian ini dimulai dengan penyusunan dataset. Ada tiket aduan yang terdiri dari beberapa atribut seperti ID tiket, nama pelapor, prioritas, status, waktu pengaduan, dan deskripsi pengaduan. Dataset diuji dengan berbagai ukuran, yaitu 100, 500, 1000, dan 2000 data. Untuk melihat pengaruh ukuran input terhadap performa algoritma. Kedua algoritma ini diimplementasikan dalam bahasa C++ dan pengujiannya dengan variasi ukuran input, tapi ini setiap algoritma dijalankan minimal 5 kali untuk menghindari. Lalu untuk pengukuran performa algoritmanya sini menggunakan library Chrono ya, menggunakan high resolution clock untuk menghitung durasi eksekusi. Setiap pengujian dijalankan beberapa kali, kemudian dihitung nilai waktu rata-rata agar hasil pengujiannya lebih stabil. Data hasil pengujian dicatat dalam tabel berisi ukuran input, waktu rata-rata quicksort, dan waktu rata-rata linear search. Tabel tersebut kemudian dianalisis untuk melihat perbandingan hasil teori hasil eksperimen. Lalu sini ada analisis teoritis menggunakan teori Big O, Omega, Theta menggunakan performa algoritma matematis tanpa menjalankan program. Algoritma linear search sini memiliki kompleksitas waktu ON pada kasus terburuk, negasi 1 pada kasus terbaik, dan O negasi N pada kondisi rata-rata. Sedangkan quicksort memiliki kompleksitas waktu O negasi N log N pada kondisi rata-rata, O N pangkat 2 pada kondisi terburuk apabila pemilihan pivot tidak optimal. Dari sisi kompleksitas ruang, linear search hanya membutuhkan variabel indeks sehingga kompleksitas ruangnya O1, sementara itu quicksort membutuhkan memori tambahan pada stack rekursi dengan kompleksitas ruang O log N. Itu. Ini analisis sebelumnya menggunakan C++ ya, yang dijalankan berkali-kali dan untuk mengukur kinerja nyata algoritma ketika mengolah data tiket. Di sini ada analisis manual untuk pembahasannya. Linear search merupakan algoritma yang bekerja dengan cara membandingkan data yang dicari ya, seperti yang tadi dijelaskan. Jadi di dalam sistem tiketing ini dia akan mencari tiket berdasarkan ID dan berdasarkan nama. Misalkan N sama dengan jumlah tiket yang sama dengan jumlah tiket yang tersimpan dalam sistem itu. Lalu base case-nya ini terjadi ketika data yang dicari ID atau nama pelapornya berada di posisi pertama dan vektor tiket. Pada kondisi ini algoritma hanya melakukan satu kali perbandingan. Lalu pada average case-nya terjadi ketika data yang dicari di posisi tengah data. Algoritma melakukan sekitar N/2 kali perbandingan sebelum menemukan data yang dicari.
Terus ini ada worst case, terjadi ketika data yang dicari berada di posisi terakhir atau tidak ditemukan sama sekali. Lalu untuk table analisis di sini ada seperti ini ya, best case, average case, worst case. Lalu untuk kompleksitas ruang, algoritma linear search tidak menggunakan suatu data tambahan, sehingga kompleksitas ruangnya adalah O1. Lalu untuk implementasi search-nya, sini ada search by ID. Di sini deklarasi fungsi search by ID ya. Fungsi ini bertipe int, yang artinya mengembalikan nilai berupa angka atau indeks. Parameter pertama itu ada vektor tiket, dan parameter kedua itu ada ID yang akan dicari gitu. Sini. Lalu untuk for, untuk perulangannya ini for inti sama dengan 0, i kurang dari t dot size dan kurung titik 2 i plus plus ya. Baris ini merupakan perulangan for yang menggunakan untuk menelusuri seluruh data tiket satu persatu dari indeks pertama hingga akhir. Lalu untuk if t dalam kurung i titik id sama dengan id, itu pada setiap perulangan sistem akan membandingkan id tiket pada indeks ke i dengan id yang dicari oleh pengguna. Lalu sini return i, jika ada id yang berhasil ditemukan maka fungsi langsung mengembalikan nilai indeks dan proses pencarian diberhentikan. Jika return -1, jika seluruh data telah dicek dan tidak ID tidak ditemukan, maka fungsinya dikembalikan nilai -1 sebagai tanda bahwa tidak ada data. Lalu untuk sesuai analisis manual untuk algoritma quicksort dalam sistem ticketing WiFi Advanced, di quicksort menggunakan mengurutkan tiket berdasarkan prioritas dan juga tiket berdasarkan waktu pengaduan. Misalkan n sama dengan 5 tiket, maka base case-nya itu terjadi ketika pivot selalu membagi data menjadi dua bagian yang seimbang pada setiap proses rekursi. Average case-nya merupakan kondisi yang paling umum terjadi ketika tiket tersusun secara acak. Ada worst case-nya di sini n pangkat 2 terjadi ketika pivot selalu berada posisi paling kecil atau paling besar. Misalnya ketika data sudah terurut. Ada tabelnya. Lalu kompleksitas ruangnya quicksort menggunakan rekursi sehingga membutuhkan memori tambahan pada stack pemanggilan fungsi sebesar O log n pada kondisi rata-rata. Lalu sini ada implementasi quicksortnya dalam C++ nya. Untuk baris ini void quicksort prioritas ini dia mendefinisikan fungsi quicksort prioritas yang digunakan untuk mengurutkan data tiket berdasarkan prioritas. Fungsi tipe void karena tidak mengembalikan nilai melainkan langsung mengubah urutan data dalam vektor. Lalu sini ada if law kurang dari high ini, kondisi ini digunakan untuk memastikan bahwa proses pengurutan masih memiliki lebih dari satu elemen. Jika law kurang dari law sudah lebih besar dari atau sama dengan high, maka proses rekursif dihentikan. Lalu sini ada int i dengan partition prioritas dalam kurung t, law high. Ini tuh baris ini memanggil fungsi partition prioritas yang bertugas untuk menentukan posisi pivot. Pivot adalah elemen yang membagi yang memisahkan data menjadi dua bagian, lebih kecil dan lebih besar. Lalu untuk quicksort prioritas yang ini, yang bawahnya quicksort prioritas t, pi plus 1, high. Itu fungsi quicksort juga dipanggil secara rekursif untuk mengurutkan bagian kanan pivot. Quicksort menggunakan metode divide and conquer sehingga pada kasus rata-rata memiliki kompleksitas waktu O log n jauh lebih efisien dibandingkan pengurutan sederhana. Itu. Lalu di sini ada hasil pengujiannya.
skenario pengujiannya sih ada data tiket disimpan dalam struktur vektor, ID tiket disimpan secara otomatis dengan format TKT001, TKT002 dan seterusnya. Jumlah data tiket divariasikan menjadi 100, 500, 1000 dan 2000 data. Waktu eksekusi diukur menggunakan library Chrono. Waktu yang dicatat merupakan rata-rata hasil pengujian. Pencarian dilakukan menggunakan algoritma linear search. Pengurutan dilakukan menggunakan algoritma quicksort. Lalu di sini ada hasil. Pada laporan ini hasil pengujian disajikan dalam bentuk tabel ya, bukan grafik. Dari tabel sini dapat dilihat bahwa rata-rata waktu eksekusi linear search meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah data tiket. Lalu ada hasil quicksortnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata waktu eksekusi quicksort tidak dapat bersifat linear. Pola kenaikan waktu eksekusi mengikuti karakteristik n log n yang sesuai dengan kapasitas waktu quicksort pada kondisi rata-rata. Untuk perbandingan kinerja algoritmanya, sini ada perbandingan yang rata-rata quicksort dengan rata-rata linear search. Dari tabel perbandingan data, linear search memiliki waktu eksekusi yang lebih kecil karena hanya melakukan pencarian satu elemen. Quicksort membutuhkan waktu lebih besar karena melakukan proses pengurutan seluruh data. Meskipun demikian, quicksort tetap menunjukkan efisiensi yang baik untuk data berukuran besar dibandingkan algoritma pengurutan sederhana. Analisis kompleksitas seluruh berdasarkan implementasi seperti ini. Lalu pembagian hasil berdasarkan analisis dan pengujian yang telah dilakukan, algoritma linear search efektif digunakan untuk pencarian tiket ID berdasarkan ID atau nama pelapor pada jumlah data yang relatif kecil hingga menengah. Lalu algoritma quicksort mampu mengurutkan tiket berdasarkan prioritas waktu pengaduan dengan kinerja yang stabil dan efisien. Hasil pengajuan rata-rata waktu eksekusi menunjukkan kesesuaian dengan analisis kompleksitas teoritis. Implementasi kedua algoritma tersebut sangat sesuai diterapkan pada sistem tiketing aduan WiFi berbasis konsol. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pengujian data, dapat disimpulkan bahwa linear search efektif digunakan untuk pencarian data pada sistem tiketing dengan skala kecil dan hingga menengah. Quicksort menunjukkan performa yang sangat baik untuk proses pengurutan data tiket, terutama ketika jumlah data semakin besar. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa perilaku kedua algoritma sesuai dengan teori kompleksitas algoritma. Untuk sarannya, mungkin pengembangan selanjutnya sistem tiket dapat menggunakan algoritma pencarian yang lebih optimal seperti binary search, serta dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web atau desktop. Untuk program flow-nya sudah saya tampilkan seperti ini. Getaran. Sini ada 8 menu. Misalkan sini kita tambah tiketnya misalkan lapor. Misalnya Raffi, lokasinya mundur, kategori jaringan, prioritasnya 1, open, deskripsi, yes. Lalu tambah lagi ini tabelnya, tambah lagi sama hasilnya bubur dua deskripsinya misalkan terus salah. Kita input lagi satu lagi lapornya misalnya kategorinya kabel misalkan di sini 1
open. Oke, sudah ada 3 data. Lalu kita coba edit, kita coba cari dulu deh. Misalkan ID, misalkan cari ID 002, akan muncul. Lalu kita coba lagi cari, kita cari misalkan nama, misalkan yuk, maka muncul. Oke, untuk urutan tiket misalkan prioritas, misalkan prioritas pasti 1 dulu ya, 1, 2. Lalu misalkan berdasarkan waktu, maka seperti ini. Karena yang input duluan kan sama Wahyu baru, jadi kembali ke awal. Lalu untuk edit, misalkan edit misalkan TKT 003. Nah, kita ganti prioritasnya jadi 1 tetap menjadi proses. Ya sudah, kita coba cek di laporan statusnya. Yang proses 1, yang open 2, oke, sudah benar. Lalu untuk delete, misalkan kita delete yang TKT 003. Yang muncul cuma 2. Untuk uji kompleksitasnya, data yang tadi di laporan tadi ambilnya dari sini ya. Kenapa dia bisa berubah-ubah? Nah, ini kenapa dia bisa berubah-ubah, karena perbedaan nilai waktu eksekusi pada setiap pengujian disebabkan oleh faktor sistem seperti manajemen CPU, kondisi cache memori, serta karakteristik algoritma quicksort yang bergantung pada posisi pivot. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan nilai rata-rata waktu eksekusi untuk memperoleh hasil yang lebih representatif. Seperti itu kira-kira. Oke, cukup sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.